Ya, itu ya. Jadi diperjelas di ayat 6 bahwa pendidik itu penyebutannya bukan hanya guru atau dosen. Kalau guru jelas mereka-mereka yang mengajar di lembaga pendidikan sekolah, ya kayak SD, MI, MTS, SMP, SMA, SMK, MA, itu mereka pendidik, penyebutannya guru. Kalau misalkan dia pendidik yang ngajarnya di universitas atau politeknik, itu mereka pendidik yang penyebutannya dosen, seperti itu. Jadi berbeda-beda ya, penyebutannya saja sih yang berbeda, tapi mereka guru dosen termasuk di dalam pendidik, seperti itu. Nah, kemudian konselor, konselor di sini itu seperti pembimbing ya. Jadi pendidik yang tugasnya itu membimbing ya, bukan dia tugasnya mengajarkan ilmu pengetahuan, tapi konselor itu sifatnya lebih membimbing apapun yang dibimbing, apakah tentang karir, apakah tentang apa namanya kejiwaan seseorang, apakah tentang masalah seseorang, itu namanya konselor. Biasanya konselor itu merupakan guru BK ya, guru bimbingan konseling yang ada di sekolah-sekolah. Mereka-mereka yang berprofesi sebagai BK di sekolah itu sebenarnya bukan guru ya, bukan guru tapi lebih ke konselor. Konselor itu memberikan bimbingan kepada peserta didik ya, sesuai dengan jenjang usianya ya. Jadi setiap sekolah itu harusnya diberikan guru BK yang mewadahi ya, untuk mewadahi peserta didik itu apa ya, mengembangkan kejiwaannya, apa namanya, kalau ada masalah itu bisa curhat di guru BK itu, sehingga guru BK harus memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Itu lebih ke konselor, itu disebut juga dengan pendidik. Kemudian pamong belajar. Pamong belajar ini juga disebut sebagai pendidik juga. Nyebutkannya beda sih pamong belajar. Kalau pamong belajar itu mereka-mereka yang mengajarkan ilmu pengetahuan tapi bukan di sekolah atau universitas, tapi di lembaga-lembaga unit pelaksana teknis daerah, unit pelaksana teknis di provinsi seperti itu. Jadi lebih kepada memberikan pengetahuan-pengetahuan terkait ini apa namanya, ilmu pengetahuan, bukan ilmu pengetahuan kayak IPA IPS apa matematika, itu bukan, tapi lebih kepada teknis-teknis dalam hal pekerjaan sebenarnya pamong belajar itu ya. Jadi mereka yang mendidik di UPTD, UPT seperti itu, unit pelaksana teknis daerah gitu. Itu pamong belajar, bukan di sekolah. Kalau Widya Suara itu tugasnya mereka itu mengajar mereka-mereka yang baru terekrut menjadi aparatur sipil negara. Jadi ketika kita lolos CPNS, maka kita itu akan akan dididik dulu sebelum melakukan benar-benar melakukan pekerjaan kita. Ya, yang mendidik siapa namanya? Widya Suara, seperti itu. Jadi Widya Suara itu tugasnya mendidik ASN yang nanti siap untuk melaksanakan tugasnya itu. Nah, kemudian ke tutor. Tutor itu juga disebut sebagai pendidik. Misalkan kalau saudara itu pernah dulu ya waktu sekolah pernah les gitu ya. Les di lembaga bimbingan belajar, kemudian kan diajar tutor, diajar kakak-kakak tutor gitu ya, biasanya nyebutnya kakak sih. Itu namanya tutor. Ya, tutor itu lebih kepada memberikan ilmu pengetahuan dari peserta didik itu, tergantung peserta didiknya ingin mata pelajaran apa, itu disebut sebagai tutor. Sekarang instruktur. Kalau instruktur itu juga membelajarkan pengetahuan, tapi dia itu bukan kepengetahuannya secara teori sih. Instruktur itu memberikan pembelajaran lebih kepada keterampilan, ya, lebih kepada keterampilan. Misalkan biasanya ini lebih dilaksanakan di ini Balai Latihan Kerja, BLK. Kan Balai Latihan Kerja itu kan lebih menekankan kepada keterampilan, seperti keterampilan mengelas, seperti keterampilan menjahit, seperti keterampilan memasak. Nah, itu disebut instruktur, pengajarnya disebut instruktur. Jadi mereka itu lebih mengajarkan kepada keterampilan daripada pengetahuan secara umum ya, pengetahuan secara umum, lebih ke keterampilan.
Itu. Nah, sekarang ke fasilitator. Fasilitator itu juga disebut sebagai pendidik. Tetapi sifatnya ini bukan jangka panjang ya. Fasilitator itu sifatnya ada jangka pendek. Maksudnya tidak dalam jangka waktu panjang. Misalkan kalau yang saya ketahui untuk fasilitator itu seperti kurikulum 2013, di mana pemerintah ketika melaksanakan kurikulum 2013 ya, mengetok peraturan bahwa kurikulum di Indonesia itu menggunakan K13, mereka apa namanya di sekolah-sekolah seluruh penjuru di Indonesia maksudnya. Wilayah-wilayah sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia itu kan perlu yang namanya apa ya? Fasilitator untuk memberikan ya, mohon di-mute dulu saudara. Mohon di-mute dulu. Ya. Jadi fasilitator-fasilitator itu lebih memberikan apa ya, fasilitas pendampingan. Pendampingan bukan berarti pendampingan kejiwaan ya. Kalau pendampingan kejiwaan itu konselor, tapi di sini fasilitator itu memberikan pendampingan terhadap program yang telah dirancang oleh pemerintah. Misalkan K13, kan tidak mungkin pemerintah pusat langsung turun ke masing-masing sekolah di seluruh Indonesia. Kan SDM-nya terbatas tuh pemerintah pusat. Kemudian pemerintah pusat itu merekrut mereka-mereka, bisa guru atau dosen, yang dijadikan fasilitator untuk mensosialisasikan dan membelajarkan kurikulum 2013 ini kepada sekolah-sekolah yang ada di daerah. Seperti itu. Jadi sifatnya itu bukan jangka panjang. Ya, mohon di-mute dulu, saudara. Ini siapa? Ya, jadi sifatnya itu lebih jangka pendek ya. Jadi sifatnya lebih ke jangka pendek. Jadi mereka-mereka itu membelajarkan kurikulum 2013 itu harus dilaksanakan seperti apa. Itu mereka dari pusat, pemerintah pusat itu merekrut fasilitator-fasilitator dari profesi guru atau dosen untuk diterjunkan ke masing-masing daerah seperti itu. Itu merupakan pendidik di lembaga pendidikan ya. Jadi penyebutan pendidik di lembaga pendidikan bukan hanya guru atau dosen, tapi ada yang lain, istilah yang lain seperti itu. Nah, kemudian pendidik di lembaga pendidikan itu nanti akan dipelajari lebih mendalam di mata kuliah profesi kependidikan. Bagaimana kita sebagai pendidik nanti bersikap, berperilaku di hadapan peserta didik, dengan sesama rekan kerja, dengan masyarakat itu bagaimana, itu akan dipelajari lebih mendalam di mata kuliah profesi kependidikan. Ya. Nah, kemudian pendidik di sini di lembaga pendidikan, di sini tertuang peraturan khusus ya, peraturan khusus ya yang mewadahi mereka-mereka yang berprofesi sebagai pendidik di lembaga pendidikan. Itu ada di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Ya, berbeda ya, Saudara. Tadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu tentang sistem pendidikan di Indonesia secara umum. Ya. Tapi kalau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu lebih membahas kepada pendidik, guru dan dosen. Ya, jadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu lebih menjelaskan lebih detail tentang pendidik, guru dan dosen. Makanya di sini di ayat 1 dan ayat 2 itu ada penjelasan guru itu yang seperti apa, dosen itu yang seperti apa, gitu ya. Jadi guru dosen itu berbeda, profesinya sama-sama pendidik di lembaga pendidikan, tetapi mereka ternyata memiliki tanggung jawab yang berbeda, meskipun sama-sama sebagai pendidik. Tapi mereka memiliki tanggung jawab yang berbeda. Ingat di sini ya. Jadi tidak bisa disamakan. Ya, guru itu siapa? Tanggung jawabnya guru itu mereka yang mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan sampai mengevaluasi dari peserta didik itu sendiri.
Jadi guru itu lebih ngemong, sifatnya lebih ngemong, lebih mengasuh peserta didik. Tapi kalau kita tarik ke dosen di ayat 2, dia itu dosen itu tidak sifatnya ya tanggung jawabnya tidak ngemong, tapi lebih mentransformasi, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui apa? Melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian. Tapi kalau guru tidak ada tanggung jawab untuk melakukan penelitian dan pengabdian. Guru hanya tugasnya mendidik. Kalau dosen tugasnya tidak hanya mendidik, tapi dia harus melakukan penelitian dan pengabdian. Disinilah perbedaan tanggung jawab guru dan dosen. Makanya kalau ada dosen yang tidak mengingatkan mahasiswanya, atau cuek, itu ya memang tugas dosen bukan seperti guru yang harus mengoyak-ngoyak siswanya untuk segera mengumpulkan tugas. Itu bukan tugasnya dosen. Karena di ranah perguruan tinggi, ya mahasiswa itu diharapkan sudah memiliki sikap tanggung jawab, sikap disiplin, di mana sikap tanggung jawab, disiplin, dan sikap yang lainnya itu sudah mereka dapatkan di bangku sekolah. Ya, ketika saudara di bangku sekolah, itu saudara sudah dididik oleh guru-guru saudara. Bagaimana cara sikap mandiri, tanggung jawab, bagaimana guru itu harus mengingatkan saudara untuk terus belajar, untuk terus masuk sekolah, untuk terus mengumpulkan tugas, itu tugasnya guru. Tapi dosen di sini bukan ranahnya dosen untuk mengingatkan saudara terus-menerus terkait kewajiban saudara sebagai mahasiswa, itu bukan. Makanya di sini kalau saudara rasakan setelah menjadi mahasiswa itu akan berbeda. Kok dosen saya tidak seperti guru dulu ya di sekolah, itu ya memang antara guru dan dosen itu memiliki tanggung jawab yang berbeda gitu. Ya, itu perbedaan guru dan dosen. Tetapi di ayat 4 nanti dijelaskan bahwa guru dan dosen itu meskipun memiliki tanggung jawab yang berbeda, mereka itu juga disebut sebagai pendidik yang profesional, ya, yang profesional. Jadi mereka-mereka sebagai guru atau dosen itu mereka itu yang memiliki keahlian tertentu di bidangnya, ya. Ya, keahlian tertentu, kemahiran atau kecakapan yang sudah sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Makanya mereka sudah bisa menjadi guru atau dosen. Minimal itu kalau guru itu S1, kalau dosen itu minimal S2, seperti itu. Itu bisa nanti guru dan dosen itu disebut sebagai pendidik yang profesional. Itu ya. Nah, kemudian pendidik yang profesional itu yang seperti apa, Pak? Ya, pendidik yang profesional itu nanti akan dipelajari ya lebih dalam di profesi kependidikan ya, mata kuliah profesi kependidikan terkait pendidik ya, terkait pendidik, di mana secara umum pendidik yang profesional itu harus memiliki ini essential knowledge dan essential skill ya. Jadi dua ini yang harus dimiliki oleh pendidik, guru maupun dosen untuk mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik. Nah, essential knowledge itu berhubungan dengan apa? Ya berhubungan dengan kedisiplinan ilmu dari guru atau dosen tersebut. Misalkan guru tersebut, misalkan lulusan pendidikan matematika, ya berarti mereka nanti yang mengajar matematika. Ya, jangan mengajar sejarah, tidak nyambung seperti itu. Tetapi ya saudara, kalau misalkan seperti saudara ini pendidikannya pendidikan ekonomi, nanti kalau setelah lulus menjadi guru ekonomi, itu tidak hanya guru ekonomi, saudara bisa memegang mata pelajaran IPS ya, karena ekonomi itu rumpunnya masuk ilmu pengetahuan sosial. Jadi saudara bisa memegang mata pelajaran ekonomi atau mata pelajaran IPS seperti itu. Itu namanya essential knowledge, berhubungan dengan keilmuan saudara ketika saudara kuliah mengambil bidang apa. Itu namanya essential knowledge. Nah, kalau misalkan saya lulusan pendidikan fisika, berarti saya bisa mengajar mata pelajaran fisika atau mata pelajaran IPA, karena fisika itu termasuk dalam rumpun ilmu pengetahuan alam. Seperti itu. Ya, itu namanya essential knowledge. Nah, kemudian secara profesional, pendidik yang profesional itu juga harus memiliki yang namanya essential skill. Essential skill itu berhubungan dengan cara
guru atau dosen tersebut mengajar, namanya itu essential skill. Makanya di samping essential skill ada teaching skill, itu keterampilan mengajar. Bagaimana guru mengajar, bagaimana dosen mengajar, seperti itu. Itu namanya teaching skill. Tapi selain harus memiliki keilmuan dan harus memiliki kemampuan mengajar, mereka itu juga harus memiliki sikap-sikap life skill, personal skill, social skill yang harus mereka terapkan ketika mereka berprofesi sebagai pendidik, guru, atau dosen. Bisa mereka cara berkomunikasi dengan mahasiswa itu masuknya life skill. Ya, atau mereka itu berhubungan dengan rekan sesama rekan kerjanya itu social skill, atau berhubungan dengan masyarakat itu namanya social skill. Jadi menjadi pendidik itu tidak hanya ilmu pengetahuan yang harus dikuasai ya ternyata, tetapi mereka itu sebagai pendidik, guru atau dosen juga harus memiliki yang namanya keterampilan mengajar dan keterampilan bersosial. Ya, jadi lebih kompleks sebenarnya kalau menjadi pendidik itu tantangannya di situ gitu ya. Jadi tidak hanya ilmu pengetahuan saja, tetapi mereka juga harus memiliki cara skill untuk mengajar, skill untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan orang lain, bisa mahasiswa, bisa rekan kerja, atau bisa masyarakat. Seperti itu. Lebih kompleks kalau ingin menjadi profesi pendidik seperti itu. Makanya kadang kalau profesi pendidik itu kalau di desa-desa ya, kalau di daerah-daerah pedesaan itu mereka itu lebih lebih dihargai ya, lebih dihargai kalau yang profesi sebagai pendidik karena yaitu mereka memiliki apa namanya semua komponen ini meskipun kadang ada pendidik yang lebih menonjol di essential knowledge-nya daripada essential skill. Jadi tidak bisa sih ini, tidak bisa essential knowledge dan essential skill itu sama-sama sama-sama tinggi, itu tidak mungkin. Jadi pasti ada salah satu yang menonjol di guru tersebut atau dosen tersebut. Tetapi paling tidak guru dan dosen itu harus memiliki ini, ya harus memiliki ini. Terserah di luar ataukah essential knowledge-nya lebih tinggi atau essential skill-nya lebih tinggi. Tapi harus memiliki kedua ini. Itu kalau hanya memiliki salah satu saja belum bisa dikatakan pendidik profesional. Itu untuk pendidik ya. Itu untuk pendidik. Oke, sebelum ke peserta didik, mungkin dari unsur pendidik dulu, ada yang ingin ditanyakan dulu dari unsur pendidik. Sebelum saya lanjut ke peserta didik. Silakan. Cek. Ngantuk semua ini jangan-jangan. Belum ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya lah. Oke. Kalau begitu saya lanjut dulu ke peserta didik sekarang. Unsur yang kedua peserta didik. Peserta didik itu sebagai input ya, saudara. Sebagai input ketika dimasukkan ke sistem pendidikan. Nah, peserta didik itu juga dibahas di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan tadi ya. Tapi pembahasannya ada di ayat 4. Di situ dijelaskan bahwa peserta didik itu merupakan anggota masyarakat juga. Pendidik pun juga anggota masyarakat, tetapi anggota masyarakat yang seperti apa gitu ya peserta didik itu. Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri, itu kalau peserta didik. Ya, berusaha mengembangkan potensi diri melalui apa? Melalui jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu ya. Jadi kalau ada istilah jalur jenjang dan jenis pendidikan, jangan bingung. Jalur pendidikan itu merupakan wahana yang harus dilalui oleh peserta didik. Apakah mereka melalui jalur pendidikan formal, non formal, atau informal ya. Formal, non formal, informal itu termasuk dalam ranah jalur pendidikan. Kalau jenjang pendidikan itu tahapannya atau tingkatannya dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, itu jenjang, tingkatan. Kalau jenis itu bukan tingkatan. Kalau jenis itu lebih kepada
kekhususan ya, atau ini bidang keilmuan ya, lebih kepada bidang keilmuan yang diambil oleh peserta didik itu untuk mengembangkan potensinya. Apakah dia itu mengambil jenis pendidikan umum, pendidikan kejuruan, ataukah pendidikan keagamaan atau pendidikan yang lain, itu namanya jenis. Ya, kalau jalur formal itu ya seperti jalur sekolah SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, ya, MA, perguruan tinggi, itu namanya jalur formal kalau dilihat dari jalur pendidikannya. Kalau jalur non formal, ya, jalur non formal itu lebih kepada keterampilan sebenarnya. Jadi dia tidak ada titel, ya, tidak ada titel atau apa gelar yang membesertainya kalau contohnya perguruan tinggi ya. Jadi dia hanya sifatnya nanti kalau setelah lulus itu dapat sertifikat, bukan dapat ijazah. Kalau pendidikan formal itu setelah lulus dapat ijazah. Tapi kalau jalur pendidikan non formal, kalau setelah lulus dapatnya sertifikat, bukan bukan ijazah. Bedanya di situ. Contohnya non formal itu kayak gimana, Pak? Contohnya non formal itu seperti ini. Kursus lah ya, kursus ya. Kalau saudara misalkan setelah lulus SMA atau SMK itu mengambil kursus, itu namanya jalur non formal ya. Nanti dapatnya bukan ijazah tapi sertifikat, sertifikat keahlian itu. Itu non formal. Kalau informal semua manusia itu mengalami. Kalau informal itu jalur di lingkungan keluarga. Kalau kita baru lahir, kita itu pasti dididik oleh orang tua. Makanya disebut jalur informal. Semua manusia, saudara semua ini, saya itu semuanya melalui jalur informal. Loh Pak, saya itu sejak kecil tidak dididik oleh orang tua, itu apakah disebut sebagai jalur informal? Tetap disebut sebagai jalur informal, ya, meskipun bukan dididik oleh orang tua aslinya. Itu termasuk di jalur informal. Karena jadi jalur informal itu mengajarkan saudara itu bagaimana cara makan, cara minum, cara berpakaian, cara mandi, ya, cara apalagi menghargai orang, mungkin orang tuanya mengajarkan bagaimana cara menghargai orang, itu termasuk jalur informal. Jadi kita di jalur informal itu tidak mendapatkan sebuah legalitas resmi seperti ijazah atau sertifikat, tapi kita mendapatkan suatu ini apa namanya ilmu atau kebiasaan itu ya di jalur informal. Bedanya di situ. Kalau jalur formal kita mendapatkan ijazah kalau setelah lulus, kalau non formal kita mendapatkan sertifikat keahlian, kalau informal itu kita tidak mendapatkan legalitas, kita hanya mendapatkan apa namanya diri kita menjadi lebih baik seperti itu. Itu jalur informal. Nah, kemudian ke jenjang. Ke jenjang itu kan tingkatan ya. Kalau seperti saudara ini sudah jenjangnya sudah pendidikan tinggi karena sudah universitas, itu pendidikan tinggi. Kalau SD, MI itu namanya masih pendidikan dasar. Gitu ya. Kalau menengah ya, pendidikan menengah itu kayak SMP, MTS, MA, SMA, SMK, itu pendidikan menengah. Ya, itu. Jadi seperti saudara itu sudah ke jenjang pendidikan tinggi tingkatannya gitu ya. Kemudian jenisnya sekarang. Jenisnya itu tadi suatu kekhususan atau bidang keilmuan ya, bidang keilmuan yang diambil oleh seseorang. Jenisnya ada pendidikan umum. Pendidikan umum itu yang mempelajari terkait pengetahuan yang sifatnya itu umum, ya seperti ilmu alam, ilmu sosial, ilmu teknik, ilmu kedokteran, itu namanya pendidikan umum ya. Terus kalau pendidikan kejuruan itu lebih ke keterampilan, dia seperti SMK, sekolah menengah kejuruan, dia lebih ke praktek, seperti itu ya. Meskipun di SMK itu ada teorinya, tapi ya porsi antara teori dan praktek itu lebih banyak praktek, itu pendidikan kejuruan. Kalau pendidikan umum, antara teori dan praktek itu lebih banyak teorinya daripada keterampilannya, itu bedanya ya. Kalau pendidikan khusus itu mereka dikhususkan bagi mereka-mereka yang memiliki keterbelakangan mental, ya, keterbelakangan fisik. Mungkin kalau fisik sih masih bisa di anu ya, masih bisa di apa? Diakali ya, misalkan dia tidak bisa mendengar, bisa pakai alat pendengaran gitu ya. Maksudnya pendidikan khusus di sini lebih kepada ini.
keterbelakangan mental, keterbelakangan kecerdasan seperti apa namanya autis kayak gitu ya. Masyarakat apa manusia-manusia autis atau orang-orang yang autis itu namanya pendidikan khusus. Biasanya mereka disekolahkan di sekolah luar biasa atau SLB itu. Kalau tidak bisa mendengar tapi kalau kecerdasannya dia itu masih baik atau masih normal, ya bisa di pendidikan umum atau pendidikan kejuruan, dia bisa memakai yang namanya alat pendengaran seperti itu. Atau mereka itu cacat, tidak bisa jalan, tapi mereka secara kecerdasan masih bisa menangkap pengetahuan, itu bisa melalui jalur pendidikan umum atau pendidikan kejuruan. Nanti kan mereka ketika melaksanakan proses pendidikan umum atau pendidikan kejuruan bisa menggunakan alat bantu seperti apa namanya kursi roda kalau yang tidak bisa jalan gitu ya. Tapi pendidikan khusus di sini lebih ditekankan kepada mereka yang keterbelakangan mental sebenarnya. Tuh. Terus pendidikan akademik. Pendidikan akademik itu ya seperti saudara ini lebih apa namanya lebih banyak apa di jenjang universitas ya ini. Ini di jenjang universitas ya seperti S1, S2, S3 itu namanya pendidikan akademik di pendidikan tinggi. Kalau pendidikan vokasi itu juga di pendidikan tinggi juga, tapi jenjangnya itu lebih ke keterampilan. Ya seperti diploma 1, diploma 2, diploma 3, diploma 4 itu namanya jenisnya ke pendidikan vokasi. Ya, itu jenisnya ke pendidikan vokasi. Kalau pendidikan akademik itu ya seperti S1, S2, S3 itu ya. Bedanya apa, Pak? Diplomat sama sarjana itu. Nah, bedanya seperti sekolah SMA dan SMK sebenarnya. Kalau di sarjana, dia itu lebih banyak mempelajari atau memperdalam ilmu pengetahuan yang sifatnya itu konsep teoritis seperti itu. Ya memang ada beberapa apa namanya keterampilan atau praktek, tapi porsinya itu lebih banyak ke konsep dan teoritis. Kalau pendidikan vokasi yang seperti diploma 1, diploma 2, diploma 3, diploma 4, dia itu lebih banyak ke praktek seperti SMK. Ya, seperti SMK lebih banyak ke praktek daripada teori, meskipun ada teorinya juga, tapi prakteknya porsinya lebih banyak seperti itu. Nah, kemudian pendidikan keagamaan itu bisa ke ranah sekolah, bisa ke ranah universitas. Pendidikan keagamaan di sini porsinya itu lebih antara pengetahuan umum dan ilmu agama itu seimbang seperti itu. Kayak MI, MTS, apalagi MA, IAIN, UIN itu termasuk dalam pendidikan keagamaan karena mereka meskipun mengambil jurusan-jurusan yang sifatnya umum, tetapi di dalamnya pasti ada mata kuliah atau mata pelajaran yang ada keagamaannya gitu. Itu namanya pendidikan agama. Itu ya. Jadi peserta didik dalam mengembangkan potensinya itu bisa melalui jalur pendidikan, jenjang pendidikan dan jenis pendidikan. Berbeda-beda ya, berbeda-beda. Itu untuk peserta didik. Kemudian peserta didik itu disebut sebagai subjek didik ya. Disebut subjek didik karena peserta didik itu sedang tumbuh dan berkembang. Ya, peserta didik itu sedang tumbuh dan berkembang. Jadi mereka disebut sebagai subjek didik, makanya harus diperhatikan secara apa namanya? Secara khusus gitu loh. Karena di lembaga pendidikan itu ya fokusnya kepada peserta didik, tidak ada fokus lain. Bagaimana cara mengembangkan, bagaimana cara membelajarkan kepada peserta didik itu, makanya peserta didik disebut sebagai subjek didik. Orang yang pertama yang harus diperhatikan seperti itu. Terus kemudian peserta didik itu juga butuh yang namanya bimbingan ya jelas sih. Kalau peserta didik masuk ke sebuah lembaga pendidikan itu perlu yang namanya bimbingan dari pendidik itu sendiri. Kemudian cara pendidik itu mendidik peserta didik ya harus diperlakukan sebagaimana manusiawi ya, sebagaimana perlakuan manusia biasa. Jangan diperlakukan sebagai apa seperti hewan itu kan nggak bisa ya. Karena perlakuan antara manusia dan hewan itu jelas berbeda. Nah, makanya peserta didik itu harus diperlakukan sedemikian rupa seperti manusia sewajarnya. Itu. Kemudian peserta didik itu ketika di dalam proses pendidikan atau lembaga pendidikan itu harus belajar untuk mampu melakukan sesuatu dengan sendiri. Bukan berarti
bukan berarti di sini mengajarkan peserta didik itu untuk egois, untuk cuek, untuk apa namanya tidak perlu bantuan orang lain, bukan. Tapi peserta didik di sini juga harus diajarkan tentang mampu mandiri, maksudnya mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mereka itu merupakan kewajiban bagi dirinya, misalkan seperti makan, masa makan sampai gede harus disuapin gitu. Nah, itu kan tidak mungkin kan, mau nggak mau peserta didik itu harus makan sendiri gitu kan ya. Kemudian seperti anak SD, kemudian mungkin kalau kita masih kelas 1 SD mungkin masih kita dibenahi bajunya oleh orang tua kita, kita di apa namanya? di apa bantu untuk memakai sepatu, itu kan bantuan dari orang tua. Tapi peserta didik ini kan kalau nanti jenjangnya lebih tinggi kan nggak mungkin baju dipakaikan oleh orang tua, sepatu dibantu oleh orang tua kan tidak mungkin. Mampu mandiri itu maksudnya di situ, ya. Jadi melakukan hal-hal yang wajar, sewajarnya itu harus dilakukan sendiri seperti itu. Tapi kalau dalam hal pekerjaan, misalkan membutuhkan yang namanya teamwork, itu harus dikerjakan secara tim seperti itu, ya. Kan kita kembali lagi ke hakikat manusia, bahwa hakikat manusia itu tidak bisa hidup sendiri gitu. Pasti memerlukan bantuan orang lain, tapi memerlukan bantuan orang lain itu juga kita sendiri sebagai manusia harus bisa melihat saya itu meminta bantuan orang lain itu pantas apa tidak. Misalkan saya meminta bantuan orang lain untuk menyuapi saya, itu kan ya tidak wajar karena kita sudah bisa melakukan sendiri, mampu sendiri itu. Itu ya. Terus memiliki potensi yang unik, di mana peserta didik itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Makanya lembaga pendidikan itu memperlakukan peserta didik itu sebagai subjek didik itu karena mereka memiliki potensi yang berbeda-beda. Antara si A dan si B itu pasti juga memiliki potensi yang berbeda, sehingga perlakuannya lembaga pendidikan itu juga harus berbeda seperti itu. Ya, terus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan atau adaptasi di sini. Jadi ketika kita itu sekolah SD, SMP, SMA itu kan pasti temannya akan berubah. Tidak mungkin teman dari SD sampai SMA itu akan sama. Ya, mungkin akan sama cuma 1-2 orang saja. Tapi kan ada apa namanya? Ini peserta didik lain dari daerah-daerah lain gitu ya. Jadi kita harus mampu menyesuaikan. Disitulah kita belajar menyesuaikan diri dengan peserta didik atau teman yang berbeda daerah seperti itu. Kemudian saudara sudah seperti ini sudah masuk perkuliahan, itu pasti juga akan menemui teman atau mahasiswa yang berbeda daerah mungkin berbeda pulau seperti itu. Makanya kita sebagai manusia harus menyesuaikan. Saudara ini saat ini sebagai mahasiswa, sebagai peserta didik berarti ya peserta didik di universitas juga harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada, yang dulunya itu sekolah seperti itu, sekarang kuliah itu seperti ini, itu pasti akan berbeda. Makanya saudara harus mampu menyesuaikan diri sebagai peserta didik itu ya. Terus yang keenam, yang terakhir untuk peserta didik itu harus mampu dan siap untuk berubah. Jelas, karena di dalam proses pendidikan saudara itu ditempa ditempa, digodok, dididik, apa namanya, diberikan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan. Makanya saudara itu nanti harus bisa berubah seperti itu. Harus bisa berubah setelah saudara melakukan proses pendidikan. Itu 6 poin peserta didik disebut sebagai subjek didik pada suatu lembaga pendidikan. Itu. Kemudian masih peserta didik. Tadi kalau pendidik itu akan dibahas lebih mendetail di mata kuliah profesi kependidikan. Tapi untuk peserta didik ini akan dipelajari lebih mendalam di mata kuliah perkembangan peserta didik gitu ya. Tapi di sini saya akan mengulas sedikit terkait peserta didik di ranah ilmu pendidikan ya. Di mana di ranah ilmu pendidikan peserta didik itu dibedakan menjadi tiga fase ya, 3 fase usia. Ada balita, anak-anak, dan remaja. Balita itu ya 0 sampai 5, anak-anak 5 sampai 12 dan remaja 13 sampai 24 tahun. Itu menurut
ilmu pendidikan ya, ilmu pendidikan. Nah, kemudian peran pendidik di sini sebagai apa? Peran pendidik itu yang memperlakukan peserta didik itu sesuai dengan usianya ya. Pasti kan berbeda-beda kan. Seperti saudara ini ketika saudara kuliah diajar oleh guru dan ketika saudara sekolah diajar oleh guru dan ketika saudara kuliah diajar oleh dosen itu pasti akan berbeda karena perlakuannya berbeda gitu ya. Guru SD sama guru SMA itu juga akan berbeda cara pengajarannya. Makanya peran pendidik di sini juga harus memperlakukan peserta didik itu sesuai dengan perkembangan dari peserta didik itu sendiri. Gitu. Terus di tangan pendidik, ini masih ilmu pendidikan ya. Di tangan pendidik, peserta didik itu masih apa ya? Memiliki ketergantungan ya, memiliki ketergantungan untuk peserta didik itu memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan. Makanya dia belum bisa dikatakan untuk bisa dipekerjakan ya. Tetapi secara umum sebenarnya mereka-mereka yang usianya 13 mungkin ya 5 mungkin ya, anak-anak mungkin sudah ada yang bekerja sampai umur 24 tahun itu mungkin ada yang sudah bekerja, tetapi secara konsep ilmu pendidikan, kalau mereka itu maksudnya masih menempuh pendidikan, itu belum bisa dikatakan mampu dipekerjakan sesuai dengan jenjang pendidikannya, seperti itu. Kan saudara kan tidak mungkin ya, misalkan saudara ini masih kuliah. Oke lah, saudara mungkin ada yang bekerja. Tetapi pekerjaan saudara itu bisa saudara kerjakan di ranah atau usia saudara seperti itu. Di ranah atau keterampilan saudara itu bisa. Tetapi kalau saudara itu disuruh mendidik mata pelajaran ekonomi karena saudara kan berhubungan dengan ekonomi, maka saudara itu belum bisa dikatakan bekerja di lembaga pendidikan yang berprofesi sebagai pendidik ekonomi karena saudara masih dalam tahap belajar untuk memperdalam ilmu pendidikan ekonomi itu seperti apa gitu. Makanya di sini di tangan pendidik saudara belum bisa dikatakan bisa bekerja pada bidang keilmuan saudara seperti itu. Tapi mungkin ada beberapa dari saudara yang sudah bekerja, tapi pekerjaan saudara itu ya sesuai dengan bidang saudara yang sudah saudara kuasai seperti itu. Itu tidak masalah ya. Tapi kalau untuk dalam hal pendidikan ekonomi untuk mengajarkan ilmu ekonomi kepada peserta didik itu masih belum. Makanya di sini saudara perlu yang namanya pendidikan seperti itu. Nah, kalau saudara ada yang bekerja, sudah ada yang bekerja dan menyambi kuliah, itu menurut dunia medis, ya ini maaf salah, itu bukan dunia media, tapi dunia medis, itu menurut dunia medis, saudara sudah bisa dikatakan sebagai usia produktif dan mampu bekerja. Itu menurut medis. Tapi menurut menurut ilmu pendidikan, itu saudara belum bisa dipekerjakan. Karena masih memiliki ketergantungan terhadap pengembangan ilmu pendidikan ekonomi yang di mana nanti setelah lulus saudara mampu untuk bekerja di bidang pendidikan ekonomi seperti itu. Kalau sekarang saudara sudah mampu bekerja berarti saudara sudah atau sesuai dengan menurut ilmu medis karena secara fisik sudah mampu untuk bekerja. Itu perbedaan dari sisi peserta didik dari ilmu pendidikan dan ilmu medis itu cara pandangnya berbeda. Itu. Oke. Kemudian sekarang ke alat pendidikan dan alat pembelajaran. Di mana ada kedua istilah alat ya di pendidikan itu ada alat pendidikan dan alat pembelajaran. Keduanya ini berbeda ya saudara. Keduanya ini berbeda. Keduanya ini berbeda. Kalau alat pendidikan itu sifatnya lebih abstrak, saudara. Jadi dia tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Itu alat pendidikan. Tapi kalau alat pembelajaran itu sifatnya konkret, nyata, bisa dilihat. Ya, seperti buku tulis, laptop, alat peraga, slide PPT, ya seperti ini. Itu namanya alat pembelajaran, karena bisa dilihat. Tapi kalau alat pendidikan itu tidak bisa dilihat, sifatnya dia abstrak.
Meliputi apa, Pak, alat pendidikan? Bisa meliputi penguatan positif atau negatif. Penguatan positif itu seperti apa, Pak? Misalkan kalau ada anak yang melakukan perbuatan baik atau berprestasi, maka kita memujinya, kita memberi reward, itu namanya penguatan positif. Tapi kalau penguatan negatif itu seperti kita membentak-bentak anak, memarahi anak, itu namanya penguatan negatif. Ya. Itu. Terus alat pendidikan itu bisa dimaknai sebagai parenting. Parenting itu ilmu yang mempelajari tentang balita ya. Bagaimana mendidik balita, bagaimana mendidik balita itu bisa berjalan, bisa bicara, itu ada ilmunya namanya parenting. Itu termasuk alat pendidikan karena tidak bisa dilihat oleh mata gitu ya. Terus ada juga pola asuh. Pola asuh di sini bukan berarti pola asuh orang tua ya. Pola asuh pendidikan, pendidik terhadap peserta didik. Ada pola asuh otoriter, demokratis, dan liberal, atau membiarkan atau membebaskan. Itu namanya alat pendidikan jenis pola asuh. Ya, jadi di sini beda ya, alat pendidikan dan alat pembelajaran itu berbeda. Kemudian terkait pola asuh sekarang. Pola asuh di sini ada 4 jenis. Ya, ini tidak bisa dilihat kasat mata, tapi bisa kita rasakan. Pola asuh ada otoriter, ada otoritatif. Ya, otoritatif itu bukan otoriter. Otoritatif itu nama lain dari demokratis. Ya, ada pola asuh yang liberal atau bebas. Ya, ini membebaskan anak untuk apa namanya untuk menggapai mimpinya ya. Jadi lebih bebas. Ada trilogi kepemimpinan. Jadi lebih memperdalam atau membelajarkan terkait moral, cinta kasih, ikhlas, ya, keterbukaan, itu namanya trilogi. Nah, dari keempat pola asuh ini, apakah ada yang paling baik dan ada yang paling buruk? Tidak ada. Pola asuh ini semuanya baik dan semuanya bisa diterapkan, tergantung situasinya seperti apa. Ya, pola asuh tidak ada yang lebih baik dan lebih buruk. Ya, saya tekankan lagi. Ya, tergantung peserta didiknya seperti apa. Ya, kalau misalkan pendidikan di akademik kepolisian, ya Akmil, Akpol, IPDN, itu pasti lebih menekankan pola asuh yang otoriter, karena mereka itu lebih apa ya, menekankan kedisiplinan yang lebih tinggi, tanggung jawab yang lebih tinggi. Makanya pola asuh di Akmil, Akpol, terus apalagi tadi IPDN, sekolah-sekolah yang semi militer itu lebih ke otoriter. Nah, tidak dibebaskan, ya salah kalau dibebaskan. Kalau dibebaskan ya gimana nanti menghasilkan apa namanya abdi negara, polisi, TNI yang bebas, berarti kan ya sesuka hatinya dia ya. Jadi kan tidak bisa diterapkan secara sepenuhnya liberal kan. Kebanyakan pasti otoriter seperti itu. Ya. Tapi otoriter itu tidak bisa diterapkan di pendidikan anak SD. Kalau diterapkan di pendidikan anak SD, anaknya takut, pertumbuhannya akan terganggu. Biasanya kalau anak SD itu lebih kepada demokratis, lebih kepada trilogi kepemimpinan, seperti itu. Jadi pola asuh ini tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk. Tergantung situasinya kita membelajarkan kepada anak yang seperti apa dulu, gitu ya. Itu terkait pola asuh terhadap peserta didik. Tuh. Nah, sekarang masuk ke tujuan pendidikan. Di unsur-unsur pendidikan itu ada yang namanya tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan ini nanti akan dipelajari lebih mendalam di mata kuliah strategi belajar pembelajaran, evaluasi pengajaran, dan perencanaan pengajaran. Jadi semua unsur-unsur pendidikan itu tadi yang saya jelaskan tadi, itu akan dibedah lebih mendalam di masing-masing mata kuliah kependidikan nanti yang akan tersebar di 8 semester ke depan. Seperti itu. Ya, namanya di sini kan mata kuliahnya pengantar pendidikan. Berarti hanya mengantarkan saudara mengetahui kulit luarnya dulu sebelum mengetahui kulit dalamnya itu seperti apa. Gitu loh. Intinya pengantar pendidikan itu, ya. Jadi kita ke tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu merupakan sesuatu yang ingin dicapai, ya. Pasti kalau kita
kalau kita bekerja atau kita hidup pun ya, itu kan pasti punya tujuan ya. Pendidikan pun juga punya tujuan gitu. Nggak mungkin pendidikan tiba-tiba muncul terus kemudian tidak ada tujuannya, itu nggak mungkin. Pasti ada tujuan yang ingin diraih ya. Jadi tujuan di sini sifatnya lebih normatif kalau pendidikan ya. Tujuan pendidikan itu sifatnya normatif, jadi mengandung norma-norma atau aturan-aturan yang sifatnya itu memaksa. Kenapa Pak? Kok tujuan pendidikan itu harus ada aturannya? Ya, kalau tidak ada aturannya, tujuan pendidikan tidak akan tercapai. Manusia akan sesuka hatinya sendiri melakukan sesuatu, padahal pendidikan itu konsepnya ingin merubah dari yang awalnya buruk menjadi baik. Seperti itu. Makanya harus ada norma-norma yang harus dipatuhi dalam melaksanakan proses pendidikan. Makanya dia sifatnya memaksa tujuan ini. Ya, jadi memaksa di sini bukan berarti tidak bertentangan dengan perkembangan peserta didik ya. Bukan berarti memaksa di sini bertentangan dengan perkembangan peserta didik, bukan. Tetap disesuaikan dengan perkembangan peserta didik ya. Tidak serta-merta aturan-aturan yang dibuat untuk mencapai tujuan pendidikan itu membuat peserta didik itu tidak bisa berkembang, potensinya itu tidak. Tetap aturan-aturan yang dibuat itu aturan-aturan positif di mana untuk mengarahkan potensi peserta didik itu gitu. Tuh ya. Nah, tujuan pendidikan itu sebenarnya tidak hanya kata-kata tujuan pendidikan, tapi tujuan pendidikan itu ada garis koordinasinya atau garis garis ini strategi atau garis tanggung jawab lah ya, garis tanggung jawab atau garis ini strategi bukan strategi, garis cara penentuan tujuan pendidikan sampai ke mata kuliah atau mata pelajaran seperti itu. Jadi tujuan pendidikan di sini kan paling atas itu pasti tujuan pendidikan nasional. Di mana tujuan pendidikan nasional itu tercantum di dalam UUD 1945, di mana yang setiap hari Senin ketika saudara dulu itu sekolah pasti dibacakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, jadi itu tujuan pendidikan nasional secara umum. Itu tertuang di dalam UUD 45. Itu merupakan tujuan tertinggi dari pendidikan nasional. Kemudian tujuan pendidikan nasional yang tertuang di UUD 45 itu agar bisa diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, madrasah, universitas, politeknik, itu harus dibagaimanakan, Pak, gitu ya. Itu harus diturunkan, ya. Harus diturunkan dulu ke tujuan institusional. Ya. Lah, tujuan institusional itu apa, Pak? Tujuan institusional itu merupakan tujuan dari masing-masing lembaga pendidikan. Jadi antar lembaga pendidikan satu dengan lembaga pendidikan yang lain itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Tetapi tujuan yang berbeda-beda itu tidak boleh melenceng atau terlepas dari tujuan pendidikan nasional yang sudah tercantum di UUD 45. Seperti itu. Nah, tujuan institusional ini misalkan seperti visi, misi, dan tujuan sekolah atau universitas itu. Kan pasti kalau saudara pernah membaca visi, misi, tujuan dari masing-masing sekolah, dari masing-masing universitas, itu akan berbeda-beda. Karena mereka itu cara untuk mencapai tujuan pendidikan itu, cara melakukannya juga berbeda-beda. Makanya tidak bisa disamakan di dalam hal tujuan institusional ini. Tapi kalau tujuan pendidikan nasionalnya sama, mencerdaskan kehidupan bangsa, bagaimana cara mencerdaskan kehidupan bangsa, itu masing-masing sekolah, masing-masing institusional itu berbeda-beda caranya. Ada yang untuk mencapai mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang di dalam tujuan pendidikan nasional itu lewat utara, lembaga A lewat utara, lembaga B lewat selatan, lembaga C lewat barat, lembaga D lewat timur. Nah, itu kan berbeda-beda. Maksudnya timur, barat, selatan itu merupakan visi, misi, dan tujuan dari masing-masing institusional itu tadi.
Nah, kemudian setelah visi misi dan tujuan institusional itu dibuat oleh masing-masing sekolah, masing-masing universitas, masing-masing politeknik, kemudian akan diturunkan oleh masing-masing program studi. Itu namanya tujuan kurikuler, tujuan di masing-masing bidang program studi. Kalau di sekolah biasanya itu ada program, kalau SMA, SMK itu kan sudah ada jurusan ya, jurusan IPA, IPS, seperti itu, bahasa, jurusan teknik, jurusan misalkan eh, apa namanya tata boga. Nah, itu termasuk tujuan kurikuler, tujuan sudah semakin spesifik kepada apa namanya bidang studi, bidang 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 keahlian ya, bidang keahlian. Kalau di universitas, kalau di Unindra ya, kalau di Unindra biar mudah saja contohnya, itu akan diturunkan dari visi misi tujuan Unindra akan diturunkan ke visi misi tujuan program studi. Ada program studi pendidikan ekonomi, BK, sejarah, fisika, matematika, DKV, sistem informasi, itu mereka itu memiliki visi, misi, dan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh program studi tersebut. Itu namanya tujuan kurikuler. Terus kemudian dari tujuan kurikuler dari masing-masing program studi akan diturunkan lagi menjadi tujuan instruksional. Tujuan instruksional itu seperti apa? Tujuan dari masing-masing mata kuliah atau mata pelajaran. Seperti saudara ini di mata kuliah pengantar pendidikan itu pasti ada tujuannya. Tujuannya ngambilnya dari mana ya? Tujuannya ngambilnya dari program studi pendidikan ekonomi. Pengennya seperti apa? Apa namanya? Mata kuliah pengantar pendidikan ini gitu. Itu namanya tujuan instruksional dari mata kuliah pengantar pendidikan. Ya saudara biar bisa memahami hakikat dari pendidikan itu seperti apa sebelum nanti mempelajari pendidikan yang lebih mendalam lagi. Itu namanya tujuan dari mata kuliah pengantar pendidikan. Jadi antara tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional tidak boleh melenceng ya, tidak boleh berbeda dari tujuan yang ada di atasnya gitu. Itu tujuan pendidikan. Kemudian menurut Profesor Sudarman bahwa peserta didik itu kan ketika belum belum apa namanya belum masuk ke lembaga pendidikan kan itu kan memang apa adanya ya. Maksudnya itu masih lugu, belum tahu apa-apa. Itu namanya apa adanya. Peserta didik itu apa adanya, di mana apa adanya dari peserta didik ini akan dirubah melalui proses pendidikan. Di mana ketika peserta didik ini melalui apa namanya, melalui proses pendidikan sehingga setelah lulus nanti akan menjadi manusia yang seharusnya seperti apa. Maksudnya di sini manusia yang seharusnya seperti apa itu ya lulusannya peserta didik itu nanti akan menjadi apa gitu. Yang awalnya belum tahu apa-apa itu ya apa adanya, lugu, masih belum mengetahui apapun. Kemudian setelah proses pendidikan, di sini manusia itu nanti setelah melalui proses keluar itu akan menjadi manusia yang seperti apa. Ya, maksudnya manusia seharusnya seperti apa ini ya nanti ketika setelah lulus itu mereka itu akan menjadi apa. Kalau misalkan menjadi guru berarti manusia tersebut ya akan menjadi guru. Kalau manusia itu setelah lulus bekerja di perbankan, ya berarti manusia itu nanti akan berprofesi seperti profesi-profesi yang ada di perbankan seperti itu. Itu menurut Prof. Sudarman. Itu. Nah, kemudian selain tujuan pendidikan tadi, di mana di dalam pendidikan itu ada unsur yang namanya materi pendidikan. Kan tidak mungkin ya, tiba-tiba peserta didik masuk di lembaga pendidikan kemudian tidak diapa-apakan, ya. Tidak diapa-apakan kemudian keluar, ya sama saja, mending tidak perlu melalui proses pendidikan seperti itu ya. Nah, di mana di dalam proses pendidikan itu ada yang namanya materi pendidikan. Apa saja yang harus diberikan oleh peserta didik, apa saja yang harus diberikan pendidik kepada peserta didik itu loh. Itu akan dipelajari lebih mendalam di mata kuliah kurikulum, saudara. Jadi di kurikulum nanti akan dibedah bagaimana materi.
Ya, bagaimana materi pendidikan ekonomi, bagaimana cara merumuskan materi pendidikan ekonomi itu akan dipelajari di mata kuliah kurikulum. Tapi secara garis besar ya, secara garis besar bahwa peserta didik itu masuk di lembaga pendidikan, mereka itu mempelajari tentang ilmu, keterampilan, kecakapan, sikap ya. Semua itu akan dipelajari oleh peserta didik di proses pendidikan. Materinya itu. Materi pendidikannya ya ilmu pengetahuan, keterampilan, kecakapan, dan sikap. Itu. Kemudian juga ada budaya. Jadi selain mempelajari ilmu-ilmu ini juga mempelajari budaya. Jadi budaya di sini bukan berarti budaya mengenalkan tari daerah, mengenalkan lagu daerah, mengenalkan makanan daerah, itu bukan hanya itu loh ya. Jadi budaya di sini maksudnya itu materi pendidikan yang berhubungan dengan etika. Ini baik, ini buruk, itu baik, itu buruk, seperti itu. Etika, logika berhubungan dengan ilmu dan IQ. Itu budaya juga. Nah, estetika, keindahan seni, karya hasil manusia itu baru masuk ke ranah tadi budaya seperti tarian, lagu daerah, makanan daerah itu masuk estetika dan praktikanya. Tapi bukan hanya itu sebenarnya budaya di materi pendidikan, berhubungan dengan sikap ya, sikap baik buruk ataupun logika. Itu materi di unsur di materi pendidikan. Itu. Nah, di dalam unsur pendidikan itu ada yang namanya situasi dan proses pendidikan. Situasi ini dan proses pendidikan ini nanti akan dipelajari di mata kuliah perencanaan pembelajaran dan strategi pembelajaran. Kan ketika kita berproses di suatu lembaga pendidikan itu ada yang namanya situasi. Situasi itu dikendalikan oleh siapa? Ya dikendalikan oleh pendidik, peserta didik, materi pendidikan. Semuanya tujuan ya, tujuan juga. Itu akan membentuk suatu situasi pendidikan. Di mana di dalam situasi pendidikan itu ada yang namanya proses pendidikan, di mana proses pendidikan itu ada yang namanya strategi, metode, dan teknik mengajar. Jadi interaksi antara pendidik dan peserta didik itu seperti apa? Itu namanya proses pendidikan. Nah, pendidik itu mengirimkan sebuah pesan. Seperti saya ini mengirimkan sebuah pesan kepada saudara tentang unsur-unsur pendidikan. Itu namanya encode. Ya, encode. Kemudian pesan akan tersampai kepada saudara itu namanya decode. Ya, decode. Di mana antara encode dan decode ini akan saling berinteraksi atau saling ketemu apabila nanti ketika setelah selesai perkuliahan ini, saudara mungkin ada yang ingin bertanya atau memberikan komentar, pendapat, itu antara encode dan decode ini akan ketemunya di situ. Seperti itu. Itu namanya situasi pendidikan. Jadi suasana pendidikan, ya, suasana proses dari pendidikan itu sendiri. Itu. Terus kemudian ada yang namanya lingkungan pendidikan ya, di mana lingkungan pendidikan ini nanti berhubungan dengan penyiapan saudara untuk praktek mengajar di sekolah-sekolah seperti itu. Bagaimana cara memperlakukan peserta didik sesuai dengan usianya ya. Bagaimana cara memperlakukan peserta didik sesuai dengan perkembangannya itu merupakan suatu lingkungan pendidikan yang harus saudara harus saudara ini eksekusi ketika PPL, praktek pengalaman lapangan ya. Jadi nanti saudara itu mengajar gitu loh. Saudara mengajar di lembaga pendidikan. Itu namanya lingkungan pendidikan. Makanya saudara harus paham dulu lingkungan pendidikan sekolah itu seperti apa. Nah, kemudian menurut Abraham Maslow, berani hidup itu harus berani belajar. Karena manusia itu memiliki kebutuhan-kebutuhan, 6 kebutuhan ya menurut Abraham Maslow, di mana kebutuhan-kebutuhan ini itu saling membutuhkan yang namanya belajar, ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Misalnya kebutuhan biologis, di mana kebutuhan biologis nanti berhubungan dengan keturunan, di mana kita itu juga harus belajar bagaimana memperlakukan anak kita nanti ketika kita punya anak, itu bagaimana cara mengasuhnya, itu kan perlu yang namanya belajar. Tidak mungkin tiba-tiba mempunyai anak tidak tahu ilmunya bagaimana cara ngajarinya ya. Nah, gitu kan
bahaya itu ya, itu. Terus kebutuhan rasa aman, di sini maksudnya rasa aman itu bukan berarti rasa aman dari teroris ya, perampok itu bukan. Ya kebutuhan rasa aman di sini maksudnya rasa aman bahwa ketika saya itu belajar saat ini, maka saya akan memiliki modal untuk menghadapi perkembangan zaman yang semakin tidak menentu di kemudian hari. Itu namanya maksudnya kebutuhan rasa aman. Ketika kita sudah berinvestasi suatu suatu ilmu dari sekarang, yaitu investasi suatu ilmu yang melalui proses belajar, itu berarti kita nanti sudah memiliki bekal untuk menghadapi perkembangan zaman ke depannya. Tidak tahu perkembangan zaman ke depan itu seperti apa. Makanya kita harus mempersiapkan dari sekarang belajar apapun untuk menghadapi zaman yang tidak semakin menentu itu, tidak bisa semakin diprediksi, ya tidak bisa diprediksi. Makanya kita membutuhkan yang namanya kebutuhan rasa aman. Kemudian kebutuhan cinta kasih atau pengakuan. Di sini kita itu sebagai manusia itu juga kadang perlu yang namanya pengakuan ya, pengakuan dari orang lain. Wah, bahwa kita itu bisa loh seperti ini kayak gitu. Itu namanya sudah insting manusia itu seperti itu. Butuh pengakuan bahwa saya itu mampu loh melakukan ini. Nah, ketika kita bisa melakukan ini loh, mampu melakukan ini loh, berarti kan kita harus melalui proses belajar. Tidak mungkin tiba-tiba kita tanpa belajar bisa melakukan ini itu, kita bisa apa namanya membantu orang lain itu kan tidak mungkin. Pasti kita melalui proses belajar dulu agar apa yang kita punya itu bisa diakui oleh orang lain seperti itu. Terus kebutuhan akan percaya diri. Di sini jelas ya, kalau kita memiliki suatu ilmu pengetahuan dari hasil belajar, kita akan percaya diri. Ya, percaya diri dalam artian menjalin hubungan dengan orang lain, bekerja dengan rekan kerja itu kita akan percaya diri. Itu ya. Tidak minder gitu loh. Terus kebutuhan aktualisasi diri di sini berhubungan dengan cara kita itu mengupgrade diri sih sebenarnya. Ketika kita ingin mengupgrade diri ya kita harus belajar gitu. Aktualisasi diri itu bagaimana kita itu menjadi hal yang menjadi manusia yang lebih lebih berguna, lebih bermanfaat lagi. Itu namanya aktualisasi diri. Terus kebutuhan transenden. Transenden itu berhubungan dengan sesuatu yang tidak kasat mata, ya berhubungan dengan gaib, berhubungan dengan kepercayaan. Kalau kita itu saat ini percaya dengan masing-masing agama kita, itu pasti kita juga melalui proses belajar gitu. Nggak mungkin kita tiba-tiba langsung percaya dengan Tuhan, langsung percaya dengan agama yang kita anut masing-masing, kita percaya dengan alam lain tanpa kita belajar, tanpa kita mencari ilmunya, itu tidak mungkin kita percaya itu gitu loh. Makanya 6 kebutuhan ini harus selalu selalu didasari dengan terus belajar. Itu menurut Abraham Maslow. Kemudian ini yang terakhir ya, yang terakhir ini wah, ini panah-panah ini apa Pak gitu ya. Ini sebenarnya ini manusia ya, kita ya manusia secara pribadi ya ini tengah-tengah ini manusia secara pribadi. Di mana kita itu secara pribadi itu dikelilingi oleh unsur-unsur yang ada ya, dikelilingi oleh alam, dikelilingi oleh budaya, dikelilingi oleh manusia lain ya, dikelilingi oleh bukan dikelilingi ini apa namanya berhubungan dengan Tuhan kita, berhubungan dengan diri sendiri, itu namanya manusia ya. Kita itu dikelilingi oleh alam yang dimana itu termasuk ekstra ya. Ekstra itu berarti di luar dari jangkauan manusia ya. Budaya pun juga seperti itu juga ekstra personal, disebut ekstra personal karena berhubungan di luar ya. Kalau alam ini bisa dilihat, kalau budaya ini tidak bisa dilihat, ekstranya tidak bisa dilihat. Kalau ekstranya alam bisa dilihat, kalau ekstranya budaya tidak bisa dilihat. Itu. Nah, bagaimana kita bisa memperlakukan alam dengan baik, kita bisa berbudaya dengan baik, ya tentunya manusia ini harus melalui pendidikan, gitu ya. Kalau ketika manusia ini bisa melalui pendidikan, kita bisa berinteraksi dengan semua ini. Semua komponen-komponen yang ada atau mengelilingi manusia itu sendiri. Kita bisa berinteraksi dengan Tuhan, misalkan melalui cara sholat. Kalau orang Islam ya, sholat,
baca baca Al-Qur'an, itu namanya kan berinteraksi dengan Tuhan. Kalau kita bisa baca Al-Qur'an, berarti kan kita melalui proses belajar, melalui proses pendidikan, tidak serta-merta kita bisa membaca Al-Qur'an gitu kan. Terus kemudian kita bisa mengendalikan diri sendiri yang namanya intra, karena di dalam diri sendiri kita itu juga melalui proses pendidikan. Yang awalnya misalkan kita marah-marah, kemudian setelah melakukan proses pendidikan kita bisa bisa menekan kemarahan kita, itu namanya intra. Manusia bisa memahami dirinya sendiri. Manusia yang sering kita lakukan ya ini manusia berhubungan dengan manusia lain. Ini sering terjadi konflik gitu ya, sering terjadi benturan kalau kita tidak bisa memahami manusia lain itu gitu ya. Makanya semuanya itu diperlukan pendidikan untuk menyatukan diri kita dengan yang ada di sekitar kita. Itu hebatnya pendidikan gitu ya, bisa menyatukan semua unsur yang ada di sekeliling manusia itu sendiri gitu. Oke, sudah selesai ini saudara. Sudah selesai untuk materi unsur-unsur pendidikan, saudara. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Dari apa? Dari materi unsur-unsur pendidikan. Ya, silahkan. Ini 32 orang, yang lain nggak tahu kemana ini. Ya, belum ada yang ingin ditanyakan? Atau ngantuk semua ini, jangan-jangan. Ya, saudara. Kok nggak ada yang bersuara sama sekali? Apakah sudah paham semua? Gimana? Silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan. Diva Triwanda ini nggak ada ya? Nggak hadir ya? Diva Triwanda ini. Nggak ada ya? Nur Husna hadir. Ini Nur Husna ini saudara ini ya, nggak hadir semua ini. Malam mingguan ini kayaknya. Itu kembar, Pak. Ya, nggak absen gitu loh maksudnya. Nggak absen. Terus Abdul Malik. Oh iya, maaf saya lupa absen. Masih di jalan soalnya. Abdul Malik. Ya Pak, maaf saya juga lupa absen. Oke, langsung saya absenkan saja saudara. Nur Husni ini siapa yang hadir ini? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Dua-duanya hadir. Iya, hadir kok. Hadir. Husni juga hadir, Pak. Diva Triwanda nggak hadir ya. Oke. Oke, silahkan yang ingin ditanyakan. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, cukup sekian dulu ya perkuliahan. Nanti mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan di WA Group saja ya. Silakan nanti saya jawab melalui WA Group. Untuk perkuliahan hari ini cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa ini ya, bisa tersampaikan kepada saudara ya.
nanti di pertemuan ke-15 saya akan mengadakan tes lisan ya. Jadi seperti kemarin-kemarin, tapi tidak kelas, nanti jadwalnya akan saya share ya. Tapi itu di pertemuan 15 nanti ketika perkuliahan akan selesai itu nanti akan saya adakan tes lisan ya. Dipersiapkan saja. Itu ya, terima kasih atas waktunya. Selamat bermalam minggu yang bermalam minggu ya. Ya Pak, Sepertinya ini manis. Bapak nggak malam mingguan. malam mingguan Iya, Pak. ini. Nah, ini malam mingguan Sama sama aja, saudara. Pak. Hah? Ya itu. Jadi ini malam mingguan juga sama saudara-saudara ini ya. Asik. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai bertemu minggu depan. Minggu depan tetap hari Kamis ya. Kembali ke hari Kamis ya. Kembali ke hari Kamis. Untuk Sabtu ya hanya ini saja karena Kamis itu saya tidak bisa. Untuk pengganti harinya ya ini. Terus untuk minggu depan tetap hari Kamis. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.